371. Saat ini wajah Frye terlihat sangat kusut. Dia adalah petarung juara 3 peringkat lokal. Jika dihadapkan dengan peringkat dunia, termasuk salah satu karakter paling atas. Di Sin City, dia adalah orang terkuat yang berada satu tingkat di bawah Holy Master. Tapi saat ini, detik ini, dia sama sekali tidak dapat bergerak. Dia menggertakkan gigi lalu berlutut sambil memohon-mohon ke arah Damar. Aku mohon lepaskan putraku. Aku hanya ada seorang putra. Aku benar-benar memohon padamu. Hanya ada seorang putra. Kalau begitu, harusnya kamu mendisiplinkan dia dengan baik. Ujar Damar dengan nada tenang, kejadian hari ini hanya salah satu dari kejahatan yang dilakukan putramu. Entah sudah berapa banyak nyawa orang yang hilang karena dia. Aku sudah tidak bisa menahan amarahku lagi. Dan sebagai anggota Night Watcher, aku lebih tidak mungkin memaafkannya. Shoot! Segera setelah Damar berbicara, Chris yang berada di sebelahnya sama sekali tidak menunda-nunda. Chris mengangkat kepala Nathaniel, kemudian pedang yang berada di tangannya langsung meluncur, menembus leher Nathaniel. Seluruh tubuh Nathaniel membatu dan tidak bisa bergerak. Kemudian kepalanya perlahan jatuh ke samping. Matanya terbelalak dan nafasnya terhenti. Mata Frye terbuka lebar dan berdenyut cepat serasa akan pecah. Dia merasa sangat marah tapi dia tidak berani bergerak. Dia tetap berlutut di lantai sambil menggertakkan gigi. Dia bahkan tidak berani memperlihatkan wajah kebencian terhadap perbuatan Damar. Walaupun di belakangnya saat ini ada puluhan anak buahnya, ada beberapa petarung tingkat puncak. Tapi dia tetap tidak berani memperlihatkan emosi di wajahnya. Dia bukanlah petarung tingkat dewa. Dia juga tidak bisa melihat kondisi fisik Damar yang sekarang. Karena itu dia tidak berani bergerak. Dia takut kalau dia bergerak, Damar mungkin akan membereskan mereka semua tanpa tersisa. Dia hanya bisa menyaksikan kematian putranya dengan mata kepalanya sendiri. Damar tersenyum dingin. Sebenarnya dia sedang melakukan taruhan yang berbahaya. Dia bertaruh Frye tidak akan berani menentang dirinya. Dan, melihat kondisi Frye yang seperti ini, pertanda dia menang taruhan. Kali ini aku kembali ke tempat ini karena ada hal penting yang harus kulakukan. Aku juga tidak berharap identitasku tersebar. Tentu saja, kamu boleh memilih untuk menyebarkannya. Ujar Damar pelan, aku tentu tidak perlu memberitahumu apa konsekuensi dari menyebarkan informasi tentangku, kan? Kalau kamu berani melakukan itu, kali ini kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke dalam hutan lagi. Frye menundukkan kepalanya sambil menggertakkan gigi. Dia tidak berani melihat Damar secara langsung. Dia takut dia tidak dapat menahan amarah dan kebenciannya. Ayo pulang, ujar Damar dengan santai. Damar juga tidak ingin memperburuk keadaan. Mendengar perintah Damar, Dewan dan Chris langsung menyimpan senjata mereka dan bergegas berlari menuju ke arah Leo dan Angela. Dengan perlahan mereka membawa Leo dan Angela yang masih dalam keadaan terluka. Saat mereka berbalik dan bermaksud untuk meninggalkan tempat ini, puluhan orang yang mengelilingi Damar tidak ada yang berani membuka mulut. Melihat keadaan ini, mereka langsung menyebar ke kedua sisi pada saat yang sama. Damar dan lainnya meninggalkan tempat ini dengan lancar melewati jalan yang mereka buka. Situasi Leo dan Angela tidak terlalu bagus. Mereka butuh operasi dari Lilia secepat mungkin. Dengan cepat, Damar dan lainnya masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin mobil dan melaju menuju ke rumah. Orang itu masih di sini. Mendadak, Dewan menunjuk ke arah belakang. Damar melirik kaca spion dan menyadari, tidak jauh dari mereka, ada orang yang sedang menatapi mobil mereka. Ya, orang itu adalah Saiful, bawahan Jonathan yang membawa mereka ke tempat ini. Tidak usah pedulikan, ujar Damar dengan tenang. Di saat yang sama, di dalam villa, Frye masih berlutut di tanah. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sedih maupun ekspresi marah. Dia hanya mengerutkan kening.
Dengan perlahan dia berdiri dan berjalan ke arah Nathaniel. Dia terduduk di sebelah tubuh Nathaniel sambil mengatupkan kedua mata Nathaniel kemudian berbisik, "Nathaniel, aku bersumpah pasti akan membalaskan dendam ini." Di belakangnya, bawahan-bawahannya berkumpul di sekitarnya lalu berlutut di tanah. "Leader, kami minta maaf. Berhadapan dengan orang itu, kami sama sekali tidak berani bergerak." Salah satu dari anak buahnya berbicara sambil menundukkan kepalanya. Frye melihat ke arah anak buahnya lalu mengatakan, "Aku tidak menyalahkan kalian. Aku sendiri juga tidak berani bergerak. Tapi, kali ini dia kembali ke tempat ini, bahkan sampai membunuh putraku. Kebencian yang selama ini terpendam dan dendam yang baru saja terbentuk ini, pasti akan aku balas semua padanya." Setelah mengatakan itu, dia berdiri lalu berkata, "Bawakan minuman terbaik untukku. Aku harus pergi bertemu dengan seseorang." Damar dan lainnya sampai di rumah. Helen tidak henti-hentinya menangis. Lily memeluknya sambil terus menghiburnya. Di lantai 2, di dalam kamar medis Lilia, dia langsung menarik tirai untuk memulai operasi. Di dalam kamar ini terdapat 2 meja operasi. Chris dan Dewan menidurkan Leo dan Angela masing-masing di atas 2 meja operasi itu. Lilia langsung memulai 2 operasi bersamaan. Sally juga membantunya. Bagi Damar dan lainnya, hal yang dapat mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Menunggu tanpa bisa beristirahat. Damar berjalan ke lantai 1 lalu Dewan berjalan ke arahnya. Dewan menepuk pundak Damar sambil berkata, "Ketua, jangan salahkan dirimu sendiri. Sifat si bedebah Nathaniel itu ada hubungan tertentu dengan ayahnya. Kalau saja Ci dalam diriku sudah pulih, aku pasti akan langsung membunuh Frye tadi," ujar Damar. Pada saat ini, mendadak terdengar suara mesin mobil yang mendekat ke rumah. Mobil itu berhenti di depan gerbang. Tidak sampai beberapa detik, seorang wanita keluar dari mobil. Wanita itu adalah Lina. Lina langsung berlari dan berdiri di depan Damar. Dia langsung memeriksa tubuh Damar dengan menyentuh badannya dari atas sampai bawah. Setelah memastikan Damar tidak terluka, dia menepuk dadanya berkali-kali karena merasa lega. "Baguslah kalau kamu tidak apa-apa." "Baguslah. Kamu ngapain?" tanya Damar bingung. Lina melihat tajam ke arah Damar. "Aku menunggu orang itu 5 tahun lamanya. Walau kamu bukan orang itu, tapi wajah kalian itu sama persis. Kalau aku datang menemuimu berkali-kali, aku jadi bisa terus mengingat wajah orang itu. Nanti setelah aku bisa keluar dari tempat ini, aku akan pergi mencarinya." Damar tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengerutkan alisnya sambil mengatakan, "Apa kamu sama sekali tidak berpikir, bagaimana kalau dia tidak menyukaimu? Aku sarankan kamu menikah saja dengan orang yang lebih cocok denganmu." Tidak mungkin," ujar Lina. "Hanya pria seperti orang itu yang pantas untukku. Lagi pula dia tidak ada alasan untuk tidak menyukaiku. Aku sangat cantik, dan lagi aku akan sangat proaktif mendekatinya. Dia tidak akan mungkin menolakku. Orang seperti kalian tidak akan pernah merasakan yang namanya pendekatan dari wanita cantik." Mendengar itu, Damar terdiam. Dalam hati dia berpikir, bukan hanya sudah pernah mengalaminya, bahkan pengalaman itu sangat tidak menyenangkan. Wanita yang sangat proaktif padanya ada 2. Yang satu adalah Red Rose. Secara sederhana, wanita itu bagaikan rubah. Wanita yang satu lagi tentu saja adalah Yasmin. Dia bahkan sampai dibius oleh Yasmin. "Bagaimana caranya kalian pergi dari sana? Tempat itu adalah daerah kekuasaan Frye," tanya Lina dengan wajah bingung sambil melihat ke arah Damar. Damar mencibir sambil mengatakan, "Frye, memangnya dia sangat hebat. Tadi dia hanya bisa bergetar di depanku. Dia bahkan tidak berani kentut." "Cih, masih saja membual," ujar Lina dengan nada jijik. "Aduh, padahal aku mengatakan hal yang sebenarnya.
Tapi tidak ada yang percaya padaku, ujar Damar sambil menghela nafas panjang. Setelah mengatakan itu, Damar melirik ke arah lantai 2 sambil terus menunggu hasil operasi Lilia. Dia berharap segera mendapat kabar bagus. Di saat yang sama, di sisi lain, di rumah Sherry, Jonathan sedang duduk di sofa sambil melihat Sherry. Dia takut Sherry akan pergi keluar rumah seperti Lina. Mendadak, terdengar suara ketukan pintu. Jonathan berjalan ke arah pintu kemudian membuka pintu. Dia melihat orang yang berdiri di depan pintu sambil memanggil namanya, Saiful. Tubuh Saiful masih bergetar seolah-olah ketakutan. Dia berjalan masuk ke dalam dengan gemetaran. Melihat keadaannya seperti ini, hati Sherry langsung menjadi berat. Dengan cepat dia berlari ke hadapan Saiful lalu mencengkram bahunya sambil bertanya, "Kenapa? Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada mereka?" Jonathan menghela nafas panjang, "Sherry, dia hanya orang yang mirip dengan Chandra. Jangan terlalu bersedih." Orang yang menyinggung Frye. Saiful menggeleng-gelengkan kepalanya lalu mengatakan, Mereka berhasil membawa keluar suami istri itu." "Apa?" Mendengar kata-kata itu, Jonathan dan Sherry tercengang. Mereka berdua berdiri tertegun. Bersambung. 372. Mereka berhasil membawa orang yang diculik keluar dari sana. Tanya Jonathan dengan nada tidak percaya. Lalu dia melihat Saiful yang masih bergetar. Dia mengerutkan alisnya sambil bertanya, "Kalau begitu kenapa kamu seperti ini?" "Tidak hanya berhasil membawa keluar orang yang ditangkap," ujar Saiful sambil menggertakkan gigi, "seperti yang kalian tahu, aku memiliki teman masa kecil yang merupakan petarung tingkat tinggi. Sekarang ini temanku adalah bawahan Frye." Ketika mengatakan sampai sini, Saiful tidak bisa menahan untuk menelan ludah dan bicara dengan tergagap-gagap. "Apa yang terjadi padanya? Ayo cepat bilang," perintah Sherry dengan cemas. Dia awalnya bilang, ada beberapa hal yang harus dirahasiakan. Tapi dia cerita, orang yang menculik kedua orang miskin itu adalah Nathaniel, anaknya Frye. Tadi Frye juga datang ke tempat itu. "Nathaniel dibunuh langsung di depan matanya," ujar Saiful. "Apa?" Jonathan dan Sherry berdua langsung berteriak kaget. Mereka terpaku sejenak lalu keduanya terduduk di lantai. Dengan wajah kaget, mereka melihat ke arah Saiful. "Mana mungkin? Kamu pasti berbohong. Teman masa kecilku tidak ada alasan untuk berbohong padaku. Dia bahkan memintaku untuk tidak memberitahu orang lain. Pasti ada hal tersembunyi dalam kejadian tadi. Tapi teman masa kecilku tidak berani mengatakannya padaku. Dia bilang kalau tersebar, dia bakal mati," ujar Saiful. Sherry menghela nafas sejenak, untunglah tidak terjadi apa-apa pada mereka. Jonathan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mulai memikirkan baik-baik apa yang dikatakan oleh pria di depannya ini. Di Sin City, hanya orang setingkat Holy Master yang dapat membuat seorang Frye takut bergerak. Tidak ada kemungkinan lain. Jangan-jangan, si Damar itu benar adalah Chandra yang dulu itu. Dalam hati, Jonathan mulai mencurigai Damar. Sore hari, Lina memutuskan untuk terus menunggu di rumah Leo. Sebelum itu, dia pergi mengendarai mobilnya untuk pergi membeli makanan dan minuman yang banyak. Setelah makan, mereka semua menunggu di lantai 1. Lilia dan Sally berdua masih menghabiskan sepanjang sore melakukan operasi untuk Leo dan Angela di lantai 2. Sekitar jam 7 malam, Lilia keluar dari ruang medisnya dengan wajah kelelahan. Damar dengan cepat berlari ke arah Lilia dan bertanya, "Bagaimana?" Lilia langsung menyadari Lina juga berada di sana dan mengerutkan alisnya. Tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi tenang, sudah tidak ada bahaya lagi. Nyawa mereka berhasil terselamatkan. Hanya saja untuk sembuh total, butuh waktu yang agak lama. Mendengar sampai sana, Damar menghela nafas panjang. Bagaimanapun, berhasil menyelamatkan nyawa mereka adalah kabar bagus.
Apa kita masih mau pergi ke bar? Tiba-tiba Dewan bertanya. Damar mengangguk. Dia melihat ke arah Lilia lalu mengatakan, kita harus pergi bekerja ke Night Glow Bar. Urusan rumah kami serahkan pada kalian. Kalau terjadi sesuatu atau ada perubahan situasi, langsung hubungi kami sesegera mungkin. Urusan di sini sementara ini sudah selesai. Dia masih harus pergi ke bar, di satu sisi dia harus bekerja, di sisi lain dia harus mengumpulkan informasi yang berguna. Jika bisa menemukan Wendy dan Bagas sebelum energinya pulih kembali, batu yang menggantung dalam hatinya bisa dengan cepat lepas. Baik, ujar Lilia sambil mengangguk tanda mengerti. Aku akan mengantar kalian ke bar, ujar Lina. Damar sama sekali tidak menolak. Mereka berdua menaiki mobil Lina. Lalu Lina dengan cepat mengantar mereka sampai bar. Damar menyadari ada sedikit perubahan dari sikap Lina padanya. Saat pertama kali bertemu, Lina selalu menunjukkan ekspresi risih. Tapi siang ini, selama menghabiskan sepanjang sore di rumah Leo, Lina sama sekali tidak menunjukkan wajah seperti itu. Jangan-jangan dia sudah menyadari identitas asliku. Damar mengusap dagunya sambil berpikir dalam hati. Sangat jelas, Damar memikirkan terlalu jauh. Setelah sampai bar, Lina mengerutkan alisnya sambil mengatakan, dengan wajah seperti itu kamu malah bekerja di tempat seperti ini. Kalau orang itu tahu, dia pasti menghajarmu sampai mati. Damar turun dari mobil sambil tersenyum kecil. Kebetulan kamu sudah datang kemari, bagaimana kalau duduk dulu? Bagaimana kalau aku melayanimu lagi? Dasar, ternyata masih saja mau menipu agar aku memberi kamu tip yang banyak, kan? Ujar Lina sambil mendengus dingin, lalu mengatakan, aku mau pergi mencari Seri dulu. Dari tadi dia terus menghubungiku. Setelah mengatakan itu, Lina tidak lagi memperdulikan Damar. Dia langsung menginjak pedal gas dan mobil meluncur maju. Dewan menyenggol tangan Damar lalu mengatakan, Ketua, sebenarnya menurutku wanita ini cukup bagus. Wajahnya sangat cantik dan kepribadiannya sangat bebas. Kamu lihat Dr. Lilia, dia selalu memperlakukan kamu sebentar panas sebentar dingin. Mending kamu terima saja wanita ini. Kalau tidak, kamu bisa menidurinya dulu. Tidak akan rugi. Dia mungkin akan memberimu uang. Minggir. Damar langsung menendang Dewan dengan satu kaki. Mereka berdua mencari Arif kemudian berganti pakaian dan mulai bekerja seperti biasa. Malam hari, kondisi bar semakin lama semakin bising. Tapi di dalam bar malam hari ini, Damar tidak dapat mengumpulkan banyak informasi tentang orang-orang yang hilang. Dia mulai menyadari, tamu-tamu yang datang mengunjungi bar hari ini semuanya mendiskusikan tentang topik yang sama, yaitu informasi mengenai distrik utara. Damar terus menguping pembicaraan mereka tentang Kolosseum di distrik utara yang akan mengadakan suatu pertandingan baru. Jika yang paling terkenal di distrik timur Sin City adalah Night Glow Bar, maka yang paling terkenal di distrik utara Sin City adalah Kolosseum ini. Meskipun disebut Kolosseum, tapi pertunjukan yang diadakan di tempat ini adalah pertarungan antara orang dan orang. Mereka mengadakan satu pertarungan setiap hari. Satu kelompok terdiri dari 50 orang tapi pada akhirnya hanya akan dipilih satu pemenang. Pemenang itu akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sedangkan yang kalah hanya ada dua pilihan, antara mati atau menjadi cacat. Bisa dibilang, tempat ini adalah tempat yang sangatlah kejam. Tapi tetap saja banyak orang yang menonton pertunjukan ini. Walaupun harga satu tiket masuk adalah ratusan luka tapi hal itu tidak dapat menahan antusiasme penonton. Para penonton itu tampaknya sangat suka melihat adegan berdarah-darah di depan mata mereka. Hal inilah yang sedang dibicarakan oleh para tamu di bar, yaitu pertandingan besar yang akan diadakan hari Sabtu ini. Hadiah yang akan diberikan sangatlah besar dan melampaui hadiah-hadiah dulu. Bahkan bisa mendapat kesempatan untuk bergabung di bawah kekuasaan Holy Master Distrik Utara.
Damar menajamkan indera pendengarannya. Di meja yang sedang dia layani, ada beberapa orang yang terlihat ingin mencoba mengikuti pertandingan itu. Menurutku kamu lebih baik jangan ikut pertandingan kali ini. Aku khawatir kali ini ada banyak petarung tingkat puncak yang berpartisipasi. Kalau orang seperti kamu ikut, apa bedanya dengan menyia-nyiakan nyawa? Apa yang bisa aku perbuat? Kali ini hadiahnya adalah 100 juta luka. Lalu ada kemungkinan bisa bergabung menjadi bawahan Holy Master Distrik Utara. Kalau menang, kita bisa hidup tenang tanpa khawatir apapun. Ujar orang itu sambil menggertakkan gigi. Tawaran kali ini terlalu menggoda. Bukannya katanya ada hadiah tambahan yaitu 5 buah tulang naga. Itu apaan? Tidak tahu. Lagi pula aku juga tidak peduli dengan itu. Aku hanya menginginkan uangnya dan kesempatan menjadi bawahan itu. Saat mereka berdiskusi, Damar perlahan-lahan mengerutkan alisnya sambil terus mendengar pembicaraan mereka. 5 buah tulang naga. Bagi para orang biasa ini, mungkin barang itu tidak ada artinya, tapi bagi Damar, hadiah ini lebih menggoda. Saat ini di tangannya ada 2 buah tulang naga. Dia menunggu Chi miliknya pulih baru menghisap kedua tulang itu. Kalau dia mendapatkan 5 buah tulang naga itu, akan jadi seperti apa dia nanti. Damar sama sekali tidak bisa membayangkannya. Tapi, mendengar hal itu membuat dia menyadari adanya keanehan. Tentu saja, tulang naga itu. Bagi orang yang belum mencapai tingkat dewa, kebanyakan dari mereka tidak akan tahu apa kegunaan dari tulang naga. Kolosseum Distrik Utara ini berani memberikan 5 buah tulang naga sebagai hadiah. Tentu saja tidak akan menarik perhatian orang-orang biasa karena mereka lebih mementingkan hadiah uang. Jadi sepertinya, tulang naga ini adalah umpan yang mereka lepaskan, khusus untuk menangkap dirinya. Bersambung 373. Benar, orang-orang Dempsey tentu saja sudah tahu kedatangan Damar ke Sin City. Saat ini Damar sedang bersembunyi. Melihat itu, bisa saja mereka menggunakan 5 buah tulang naga demi menarik perhatian Damar. Hal ini sangat normal bagi mereka. Melihat dalam bar setiap tamu terus berdiskusi tentang pertandingan itu, Damar mendadak mulai ragu. Apakah harus mengikuti pertarungan ini? Topik ini langsung menjadi topik pembicaraan paling hangat di dalam bar. Bagaimanapun, hadiahnya adalah 100 juta luka. Itu adalah angka yang sangat besar. Setelah selesai bekerja, Damar berjalan ke arah belakang untuk berganti pakaian. Dia bertemu dengan Dewan saat berjalan di koridor. Tiba-tiba Dewan bertanya dengan suara kecil, "Ketua, malam ini ada banyak tamu yang membahas tentang hal yang sama. Kamu harusnya ada mendengarnya juga." Damar mengangguk. "Apa mau menyuruh Chris untuk mengikuti pertandingan itu? Bukannya kamu memerlukan tulang naga itu?" Meskipun hal ini mungkin saja umpan yang disebar oleh orang Dempsey, ujar Dewan. Tentu saja, Dewan juga sudah menduga hal seperti itu. Menggunakan tulang naga sebagai umpan, dan langsung sebanyak 5 buah tulang naga. Tentu saja hal ini mereka gunakan untuk memancing Damar ataupun menarik orang yang bekerja sama dengan Damar agar memungkinkan mereka menemukan posisi Damar yang sedang bersembunyi. Lucas saat ini berada di Sin City. Dempsey dan Red Lotus saling bekerja sama. Sedangkan melihat keadaan sekarang ini, kelihatannya Holy Master Distrik Utara Sin City juga ikut bergabung langsung dengan mereka. Jika ditelusuri baik-baik, kekuatan gabungan dari mereka semua, itu berarti tim tempur yang mereka persiapkan akan sangatlah besar. Orang yang diutus Dempsey ke tempat ini adalah petarung tingkat dewa, bahkan dia menempati daftar Master nomor 6, kemampuannya sangatlah hebat. Holy Master Distrik Utara juga merupakan petarung tingkat dewa. Ditambah Lucas sendiri juga adalah petarung tingkat dewa. Entah apa masih ada yang lain lagi. Jika Damar sudah pulih kembali, mungkin dia tidak akan merasa takut. Tapi masalahnya justru adalah Chi miliknya sama sekali tidak bisa pulih-pulih. Damar melambaikan tangan sambil mengatakan,
kita bicarakan di rumah saja. Chris dengan tepat waktu menjemput mereka berdua di depan bar. Saat sampai di rumah, keadaan rumah sangatlah tenang. Leo dan Angela masih dalam keadaan tidak sadar. Helen sudah dibujuk untuk tidur. Damar mengumpulkan beberapa orang di ruang tamu lantai 2. Setelah duduk, dia menceritakan tentang informasi di bar yang dia dapatkan malam hari tadi. Setelah selesai mendengar cerita Damar, Chris langsung melihat ke arahnya lalu berkata, "Aku akan mewakili ketua mengikuti acara itu. Aku akan membantumu mengambil semua tulang naga itu." Chris adalah anggota Night Watcher nomor 15. Dalam keadaan tidak terekspos di dunia luar, anggota Night Watcher tidak akan mendapatkan ranking dalam peringkat lokal. Walaupun Chris terekspos, kemampuannya tidak lebih buruk dari top 10 peringkat lokal. Chris cukup yakin, dengan kemampuannya, dia bisa menang dalam pertandingan ini. "Tidak boleh," ujar Lilia sambil mengerutkan kening, "ini sudah jelas perangkap dari grup Dempsey, demi memaksa kita muncul ke permukaan. Tidak ada masalah, wajahku tidak pernah terekspos keluar jadi tidak akan ketahuan. Mereka mungkin mengenal wajah ketua tapi mereka tidak mengenalku. Bagi ketua, 5 buah tulang naga merupakan peningkatan yang sangat luar biasa. Aku rasa hal ini layak dipertaruhkan," ujar Chris bersikeras. "Dengarkan aku." Damar yang dari tadi diam mendadak bersuara, "Aku juga ingin bertaruh." Mata Chris menyala bersinar lalu bertanya, "Ketua setuju aku mengikuti pertarungan ini?" Damar menggeleng-gelengkan kepalanya, "Aku bukan setuju kamu ikut pertandingan ini. Tapi aku sendiri yang akan turun tangan berpartisipasi." Benar sekali, ini adalah hasil dari pemikiran Damar sepanjang malam. Mendengar kata-kata Damar, ekspresi wajah semua orang langsung berubah. Lilia menatap tajam ke arah Damar sambil berteriak, "Kamu sudah gila, ya? Kamu sama sekali belum pulih. Lagi pula Lukas juga mengetahui wajahmu. Kalau kamu muncul, mereka pasti akan langsung menghabisi kamu." "Aku sudah memikirkannya baik-baik," ujar Damar dengan suara pelan, "aku masih ingin terus mencoba cara memulihkan Qi yang diajarkan oleh Pugu. Saat kalian bertarung denganku, kalian tidak mau melukaiku sampai membunuhku. Biasanya juga kalian sangat mengkhawatirkan keamananku. Hampir selalu ada seseorang yang terus menemaniku dan tidak membiarkan aku sendirian. Kalau seperti ini terus, aku tidak dapat berhadapan dengan keadaan berbahaya. Aku ingin pergi bertaruh, mempertaruhkan nyawa." "Aku tidak setuju." Baru saja Damar selesai bicara, Lilia langsung menolak dengan suara tenang. Damar melihat ke arah Lilia lalu tersenyum, "Dokter Lilia, kamu sedang mencemaskan aku. Keadaan sudah jadi seperti ini, jangan malah bercanda," ujar Lilia, "keadaan tubuhmu sekarang baik-baik saja. Qi juga akan pelan-pelan kembali. Tidak perlu pergi bertaruh nyawa." Damar menggelengkan kepalanya, "Aku benar-benar harus pergi bertaruh kali ini. Kita datang ke Sin City sudah cukup lama, tapi informasi tentang Talia maupun Bagas sama sekali tidak ada. Melewati hari demi hari, kekhawatiranku terus bertambah. Karena itu, aku harus bertaruh sekali ini. Tenang saja, sebelum aku pergi, aku pasti akan menyamar terlebih dahulu. Pertarungan di Kolosseum sama sekali tidak peduli hidup atau mati. Aku tidak akan langsung mengekspos diriku di hadapan para petarung-petarung di bawah tingkat dewa." Setelah mengatakan itu, Damar menjilat bibirnya kemudian mengatakan, "Bukannya Salim memiliki teknik merias yang luar biasa hebat? Saat waktunya tiba, tinggal biarkan Salim merias diriku dan langsung mengubah wajahku menjadi orang lain saja. Tidak peduli apapun yang kamu katakan, aku tidak akan setuju." Lilia bersikeras menolak. Chris dan lainnya juga mengangguk, "Benar, Ketua. Kami juga tidak akan setuju. Saat ini kamu tidak memiliki Qi sama sekali. Dan lagi, hadiah yang dijanjikan adalah 100 juta luka. Pasti akan ada banyak petarung tingkat puncak yang berpartisipasi pertarungan ini.
Mungkin juga ada orang peringkat lokal yang pangkatnya tinggi. Damar menghela nafas sejenak lalu melihat ke arah mereka. Kita tidak perlu membahas tentang ini lagi. Tekadku sudah bulat. Aku berencana untuk mempertaruhkan nyawa dan menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan Qi dalam diriku. Kalau misalkan terjadi apa-apa padaku. Saat mengatakan itu, Damar terdiam sejenak. Lalu dia melihat ke arah Lilia sambil mengatakan, "Dokter Lilia, cari cara untuk menghubungi Imam. Minta dia bawa kalian keluar dari Sin City." Lilia melihat tatapan pasti yang terpancar di mata Damar. Dia mengerutkan kening, tapi dia tidak menentang keputusan Damar lagi. Karena dia tahu, menentang tidak akan mengubah apapun. Semua orang langsung menghela nafas berat. Ada apa dengan kalian ini? Aku mengikuti pertarungan itu dengan bertaruh agar Qi milikku dapat pulih kembali. Kenapa kalian bersikap bagaikan aku bakal mati? Nanti kalau taruhanku menang dan Qi-ku kembali, aku akan langsung membawa kalian menguasai kota ini. Ujar Damar. Malam itu, karena Damar memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertandingan itu, suasana di antara mereka terasa sangat mencekam. Kekhawatiran terhadap Damar membuat mereka sedikit sesak nafas. Keesokan jam 10 pagi, Sally merias wajah Damar. Dia langsung mengubah wajah Damar menjadi penampilan pria parubaya kemudian menambahkan kumis. Dengan penampilan aslinya benar-benar berbeda. Kemudian Chris mengendarai mobil melaju menuju Kolosseum yang berada di distrik utara. Ukuran Kolosseum ini sangatlah besar, dapat menampung 7 hingga 8.000 penonton. Di depan pintu masuk Kolosseum ada beberapa titik untuk mendaftar pertandingan. Saat ini, terjadi antrian panjang di setiap titik pendaftaran. Ketua, melihat orang yang mengantri, Chris langsung mencemaskan Damar, "Kamu yakin mau?" Damar mengangguk kepalanya, "Ya." Mereka mengikuti antrian yang ada. Setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya tiba waktu untuk Damar mendaftar. Di tempat pendaftaran, seorang wanita yang cantik sedang duduk di sana. Di tangannya terdapat berkas-berkas data pendaftar. Bersamaan dengannya, duduk seseorang yang sedang memegang kamera dan sedang merekam. Chris bergeser ke arah samping untuk menyingkir. "Nama?" tanya wanita cantik itu. Damar tertegun sejenak. Dia tidak mungkin menggunakan nama aslinya. Kemungkinan pertandingan ini ada hubungannya dengan Dempsey dan lainnya. Pastinya mereka akan menyaring para pendaftar dan bisa ketahuan jika menemukan nama aslinya. Nama Chandra juga tidak dapat digunakan. Karena kebanyakan orang-orang kedudukan tinggi di Sin City mengetahui nama ini sebagai mantan Night Watcher Zero. Damar menghela nafas panjang lalu tersenyum. Antonio. Di kota ini, akhirnya dia terpaksa membuat nama kedua. Pada saat yang sama, di dalam bangunan yang terletak di pusat kota, di samping kolam renang, Martin sedang duduk di sana. Dia melihat Hotgas yang sedang berada di dalam kolam renang sambil mengerutkan keningnya. Pada saat ini, mendadak ponsel yang terletak di meja sebelah berdering. Ponsel itu adalah ponsel Hotgas. Mendengar suara panggilan masuk, Hotgas keluar dari kolam renang kemudian menyekat tangannya dan mengangkat telepon. Hotgas mendengar informasi dari pihak seberang. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya. Kemudian Hotgas menutup telepon dan melihat ke arah Martin. Damar berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan tulang naga. Mendengar itu Martin mengangkat kepalanya sambil bertanya, "Qi dia sudah pulih kembali?" "Tidak tahu," teriak Hotgas, kemudian mengatakan, "Tapi kalau sesuai dengan perkiraanmu waktu itu, di saat Qi Damar sudah pulih, seharusnya dia akan menyerbu ke tempatku. Kalau Qi dia belum kembali, artinya dia itu sudah gila," ujar Martin sambil mengerutkan alis. Bersambung 374. Proses pendaftaran berakhir dengan sangat cepat. Pihak pelaksana hanya menanyakan nama, kemudian mengambil foto. Kemudian menyimpan foto dan dokumen bertuliskan nama peserta bersamaan.
Di pertandingan koloseum seperti ini, dapat meninggalkan nama sudah sangat baik. Karena mungkin baru pertandingan pertama saja peserta dapat mati. Karena peserta yang mendaftar sangatlah banyak, pertandingan kali ini akan menggunakan sistem campuran. Total peserta akan dibagi sebanyak 4 kelompok. Orang yang mendaftar akan dibagi dengan rata. Setiap kelompok terdiri dari puluhan sampai ratusan orang. Dari setiap kelompok akan dipilih satu orang pemenang. Kemudian pemenang dari 4 kelompok itu akan bertarung lagi untuk menentukan pemenang akhir. Kamu masuk dalam kelompok C. Wanita yang mengurus pendaftaran dengan perlahan menjelaskan pada Damar. Damar mengangguk tanda mengerti dan tidak ada masalah. Selanjutnya, melihat Damar mengangguk, wanita cantik itu juga tidak terlalu memperdulikan Damar lagi. Dia langsung melihat ke orang yang berada di belakang Damar dan memanggilnya. Setelah selesai mendaftar, Chris menunjukkan ekspresi kagum sambil mengatakan, sistem ini cukup menarik juga. Sehabis mengatakan itu, dia melihat ke arah Damar lalu bertanya, Ketua, bagaimana kalau kamu kabur saja? Tadi aku melihat, ada cukup banyak petarung tingkat puncak yang mendaftar. Tidak mungkin, ujar Damar sambil tertawa kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Sambil berbincang, mereka berjalan sampai mobil. Mereka menaiki mobil dan langsung pulang ke rumah. Ketika mereka hampir sampai rumah, Damar menyadari ada sebuah mobil yang berhenti di depan pintu rumah. Damar tercengang. Mobil itu adalah mobil yang sering dikendarai oleh Sherry. Wah, lagi-lagi wanita cantik itu datang kemari, ujar Chris sambil terkikik. Mereka turun dari mobil kemudian masuk ke dalam rumah. Damar dengan ekspresi tanpa daya mengikuti Chris berjalan masuk. Baru saja membuka pintu, dia langsung menyadari Sherry dan Lina sedang duduk ruang tamu lantai 1. Lilia melirik tajam ke arah Damar lalu membuang muka. Lilia melihat ke arah Sherry mengatakan, orang yang kalian cari sudah pulang. Melihat tatapan Lilia yang sedingin es, Damar langsung terbatuk. Lina dan Sherry terdiam dan menunjukkan wajah bingung. Orang yang berada di depan mereka saat ini wajahnya sama sekali berbeda karena saling merias wajah Damar untuk mengikuti pertarungan. Mereka berdua saling memandang lalu melihat ke arah Damar. Mereka tidak segera menyadarinya. Lalu mereka melihat pakaian dan proporsi tubuh Damar. Dengan wajah kaget mereka bertanya, "Kamu, Damar?" "Ya," ujar Damar sambil terbatuk, "kemarin baru saja berurusan dengan Frye, karena itu aku sengaja menyamar saat keluar dari rumah." Sherry dan Lina mendengus dingin. Mereka sama sekali tidak percaya dengan kata-kata Damar. Lina berjalan ke arah Damar dan berdiri di depannya. Lalu mengatakan, "Malam ini kamu tidak perlu pergi bekerja ke bar." "Apa?" Damar terkejut lalu mengatakan, "Jangan begitu. Aku harus mendapatkan uang demi rumah ini. Aku akan memberimu 2000 luka. Kamu temani kami pergi makan," ujar Lina sambil melihat Damar. Damar tertegun lalu mengerutkan alisnya, "Pergi makan." Sebuah acara makan malam yang diadakan di restoran paling bagus di distrik timur. "Kamu juga bisa mendapatkan uang, jadi kamu tidak akan rugi," ujar Lina. Acara makan malam. Acara makan yang mereka dua hadiri, pasti juga dihadiri orang-orang bergengsi di distrik timur. Ada kemungkinan dia bisa mendapatkan banyak informasi mengenai distrik timur. Lagi pula dia juga bisa mendapat uang. Tidak ada alasan untuk menolak. Damar menganggukkan kepalanya. "Baiklah." Chris mendadak terbatuk di belakang lalu bertanya, "Apa perlu pria tampan ini menemanimu?" "Aku tidak dibayar juga tidak apa." Lina meriliknya dengan tatapan risih lalu mengatakan, "Tidak perlu." Selesai mengatakan itu, dia langsung melihat ke arah Damar, "Pergi hapus riasanmu." Damar mengangguk kemudian berlari ke lantai 2 dan menghapus riasan. Setelah wajahnya kembali seperti semula, dia kembali turun ke lantai 1. "Wajah ini memang lebih enak dipandang," ujar Lina, lalu mengatakan, "Ayo kita pergi." Damar mengerutkan keningnya,
Apa tidak terlalu pagi? Bukannya makan malam, kita perlu membeli pakaian baru untukmu. Tentu saja yang cocok untuk mengikuti acara ini, ujar Lina. Damar mengangguk. Baiklah, kalau begitu, berikan uangnya lebih dulu. Memangnya kamu tidak pernah melihat uang? Tanya Lina dengan wajah tidak berdaya. Lina membuka dompet, mengeluarkan 2000 luka dan memberikannya pada Damar. Damar menerima uang tersebut lalu memberikannya pada Dewan. Setelah itu dia mengikuti kedua wanita itu berjalan keluar rumah. Saat berjalan menuju ke mobil, Damar mendadak bertanya, "Kenapa kalian begitu ingin aku ikut acara makan malam ini?" Lina menjawab, "Yang datang pada acara kali ini adalah teman-teman kami. Aku menceritakan tentangmu pada mereka lalu mereka langsung ingin bertemu denganmu. Tepatnya ingin bertemu dengan orang yang memiliki wajah mirip dengan orang itu." Sialan, memangnya aku ini monyet pertunjukan. Dalam hati Damar mengutuk, tapi Damar juga tidak terlalu peduli. Tujuan utama dia mengikuti acara ini adalah demi mencari informasi yang berguna. Orangnya banyak, tanya Damar. Tidak banyak, hanya sekitar 10 orang saja. Semuanya adalah generasi muda dari 3 grup kekuasaan utama di distrik timur. Lina menjelaskan, sambil terus berbincang-bincang, mereka berdua membawa Damar ke area perbelanjaan kemudian memilih jas untuknya. Begitu menemukan yang cocok mereka langsung membeli jas tersebut. Damar langsung mengenakan pakaian yang baru dibeli. Sehabis berganti pakaian, baik Lina maupun Seri tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tak disangka kamu yang biasanya jelek tapi setelah memakai jas ini, kamu kelihatan sedikit lebih keren. Kalau Chandra yang memakai jas ini, pasti lebih tampan dan lebih memukau, ujar Lina. Damar tidak mengatakan apa-apa. Dalam hati, dia sedang mengutuk karena si Chandra yang begitu ingin mereka temui sedang berdiri di depan mata mereka berdua. Selepas membeli pakaian, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Lina melihat jam tangan kemudian berkata, "Sudah hampir waktunya. Ayo kita pergi ke sana." Damar mengangguk kemudian mereka bertiga naik ke mobil. Dengan cepat mereka tiba di pintu masuk sebuah restoran yang berada di pusat distrik timur. Restoran itu bernama Chat Restaurant. Nama restoran ini aneh sekali, ujar Damar sambil melihat papan nama restoran. Lina memelototi Damar dan langsung memarahinya, "Jangan sembarangan bicara. Restoran ini adalah restoran milik Holy Master distrik timur kita, sang Catwoman, Raisa. Kalau ketahuan kamu menjelek-jelekkan restoran dia, kamu bisa langsung mati." Damar terkejut lalu langsung menutup mulutnya. Lina tersenyum kecil lalu mengatakan, "Ayo kita masuk." Dengan itu, Damar mengikuti kedua wanita itu masuk ke dalam restoran. Mereka melewati aula lalu berjalan menuju sebuah ruangan khusus. Lina mendorong pintu ruangan itu dan mereka bertiga memasuki ruangan khusus tersebut. Damar dengan cepat mengecek isi ruangan. Dia menyadari sekarang ini di dalam ruangan terdapat 3 orang. 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga terlihat sedang membicarakan sesuatu yang seru. Saat melihat pintu terbuka, mata mereka langsung penasaran siapa yang datang. Ketika melihat Seri dan Lina memasuki ruangan, mereka langsung berseru, "Akhirnya kalian datang juga." Wanita yang di dalam tersenyum menyapa Lina dan Seri. Kemudian wanita itu melihat ke arah Damar yang berada di samping. Dia mulai menilai Damar sambil mengatakan, "Ini orang yang kalian bilang wajahnya mirip sama persis dengan Chandra itu." Faktanya, tidak banyak orang yang pernah melihat wajah Damar di kota ini. Orang yang melihat pertempuran terakhir Damar tentu sudah pernah melihat wajahnya, tapi orang yang dapat menonton pertempuran itu jumlahnya tidak banyak. Waktu itu, Damar sedang melawan petarung tingkat dewa dan topeng yang dia pakai rusak. Lina dan Seri adalah salah 2 dari beberapa penonton yang jumlahnya sedikit itu dan mereka melihat langsung pertempuran terakhir tersebut. Benar, hampir persis sama, hanya saja kepribadiannya berbanding terbalik.
Ujar Lina sambil mengangguk kemudian tersenyum kecut. Mendengar itu, pria dengan tato bunga di lengannya mendadak berdiri. Dia mengerutkan alisnya lalu mengatakan, ternyata orang itu, wajahnya seperti ini, ya. Lina, aku sudah mengejarmu begitu lama tapi kamu selalu menolakku. Rupanya kamu suka yang wajahnya seperti ini. Aku kira pria setampan apa yang membuatmu berlaku seperti ini. Wajah Lina langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia langsung mengatakan, Marvin, kata-katamu sudah keterlaluan. Marvin mencibir, memangnya kenapa? Lagi pula, orang itu juga tidak ada di sini. Sedangkan pria ini hanyalah seorang pelayan yang bekerja di sebuah bar. Bersambung 375. Marvin menunjukkan rasa permusuhan yang besar terhadap Damar, dan ini membuatnya sedikit kebingungan. Dari apa yang dia katakan barusan, Marvin tampaknya tertarik pada Lina, dan dia telah mengejarnya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak membuahkan hasil. Dia mungkin tahu bahwa Lina menyimpan perasaan pada Damar yang dulu. Dan faktanya, orang ini adalah Damar, jadi dia tidak punya kesan yang baik terhadapnya. Sampai saat ini, Damar juga tidak mengerti apa yang sebenarnya disukai Lina dan Seri dari dirinya. Mereka hanya pernah melihatnya sekali, dan bahkan tidak pernah berbicara sekalipun. Marvin, aku sungguh kesal setiap kali melihatmu. Lina mengerutkan keningnya, kemudian dia langsung menarik lengan Damar dan berkata, kemari dan duduklah. Jangan pedulikan dia. Mengatakan itu, dia menarik Damar untuk duduk. Baru saja dia duduk, Damar menyadari pria satunya juga tidak berhenti menatapnya. Tatapan itu sungguh membuat Damar merasa tidak nyaman. Pria itu terlihat sangat kurus dan mengenakan kacamata. Matanya tampak seperti ular berbisa yang menatap orang dengan sangat tidak senang. Lina dan Seri duduk di kedua sisi Damar. Ini membuat ekspresi Marvin semakin memburuk. Dia mendengus kemudian ikut duduk. Damar menatap Lina dengan curiga dan bertanya, omong-omong, apa yang kalian sukai dari Damar itu? Apa kalian pernah berbicara dengannya? Kamu tidak mengerti, di pertempuran waktu itu, seorang pria yang lebih tua dari kami, dengan langsung menantang pertarungan itu. Kekuatan bertarungnya sangat hebat dan menang. Saat dia menang, dia berdiri di atas bangunan dan berbalik sambil tersenyum. Senyuman itu bagaikan matahari, sangat tampan, mendominasi, penuh percaya diri. Wajahnya yang ternodai dengan darah, adalah yang paling menarik perhatian. Lina melanjutkan, kejadian itu masih terukir dalam ingatanku sampai saat ini. Mendengar semua perkataan itu, diam-diam Damar merasa senang. Mendengar perkataan kalian, orang itu memang sepertinya sangat menarik. Kata Damar. Satu demi satu, orang-orang mulai berdatangan. Ada banyak orang yang melihat Damar dengan penasaran, tapi Damar juga tidak peduli. Perlahan, seluruh meja terisi, dan pada saat ini, pintu didorong terbuka, kemudian seseorang berjalan masuk. Ketika melihat orang itu masuk, ekspresi semua orang di dalam ruangan sedikit berubah, kemudian semua orang berdiri. Bos Olsen, mereka semua membungkuk. Tampak senyuman tipis di wajah Marvin, kemudian dia segera pergi menyambut pria itu. Bos Olsen, akhirnya kamu datang juga. Meskipun Lina menunjukkan rasa hormat, tapi dia masih bertanya dengan suara kecil, siapa yang memanggilnya kemari? Tidak tahu. Pertemuan kita sebelumnya tidak pernah memanggilnya. Ada yang menjawab dengan suara pelan, sepertinya Marvin pelakunya, hubungan mereka cukup dekat. Setelah beberapa saat, Damar sudah tahu tentang hubungan di antara orang-orang ini. Mereka semua dari beberapa kelompok besar di distrik timur, meskipun kelompok itu berada dalam hubungan yang tidak bersahabat, tapi ada sangat sedikit lembaga pendidikan di kota ini. Jadi anak-anak muda ini kebanyakan adalah teman sekelas, dan kadang-kadang, mereka akan berkumpul. Pada saat yang sama, Damar mulai merenungkan,
Orang yang mereka sebut bos ini seharusnya adalah anak kandung atau cucu dari Holy Master Sin City. Dan nama keluarga Olsen ini hanya ada satu, yaitu Holy Master Distrik Selatan, Roger Olsen. Tapi orang ini tidak suka pamer, bahkan 5 tahun lalu saat dia bertemu dengan Damar, tidak ada apapun yang terjadi. Sementara Damar memikirkannya, suara seri terdengar di telinganya. Ini adalah cucu Roger Olsen, Holy Master Distrik Selatan, Elliot Olsen. Perhatikan apa yang kamu katakan nanti, jangan memprovokasi dia, karena dia berbeda dari kakeknya. Kakeknya sangat merendah, tapi dia justru sebaliknya. Mengatakan sampai di sini, dia kembali berkata, dia sama dengan Marvin, sama-sama mengejar Lina. Ekspresi wajah Lina tidak begitu bagus. Saat ini, Elliot telah berjalan masuk sambil tersenyum tipis. Kalian jangan begini. Kita semua adalah teman sekolah, jadi santai saja. Jika tidak, kehadiranku di sini akan membuat kalian merasa tidak nyaman. Damar tercengang. Marvin mengejar Lina, begitu pula dengan Elliot ini. Dalam keadaan seperti itu, hubungan antara Marvin dan Elliot justru baik-baik saja. Inilah yang tidak terpikirkan oleh Damar. Sudah penuh ya. Elliot mengerutkan keningnya dan berkata, aku tidak punya tempat untuk duduk. Tambah 1 kursi. Baru saja seseorang berniat mengatakan untuk menambah 1 kursi. Saat ini Marvin tiba-tiba berkata, Damar, tolong berdirilah. Lagi pula kamu juga pelayan di bar ini. Tidak mengherankan, kurasa Lina juga sudah membayar banyak untuk mengundangmu kemari hari ini bukan? Jadi kamu berdiri saja di sana, dan lanjutkan pekerjaanmu untuk melayani kami. Pekerjaan ini cukup cocok denganmu. Damar mengerutkan keningnya. Lina menggertakkan giginya dan berkata, aku memintanya datang untuk makan malam. Marvin, jangan keterlaluan. Pada saat ini, Elliot terkekeh. Kemudian dia memandang Damar, dan berjalan ke arahnya. Dia melihat Damar dari atas dan ke bawah, dan berkata, Lina menyukai orang yang berpenampilan seperti ini. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya hendak menepuk wajah Damar. Damar secara refleks mundur, kemudian mengerutkan keningnya. Marvin menunjukkan kemarahan di wajahnya dan berkata, Damar, bos Olsen ingin menepuk wajahmu, beraninya kamu menghindar. Apa kamu ingin mati? Damar mengerutkan keningnya semakin dalam. Dia datang kemari sebenarnya dengan tujuan untuk melihat apakah dia bisa mengorek informasi atau tidak. Melihat kondisi saat ini, jangankan mengorek informasi, dia sepertinya malah akan menemui banyak masalah. Lina mengerutkan kening dan berkata, Marvin, Elliot, kalian jangan keterlaluan seperti itu. Jika kalian ingin berbuat seperti ini, aku sungguh tidak berani menghadapi kalian, aku menghindari kalian saja sudah cukup bukan? Mengatakan itu, dia langsung melanjutkan, Damar, Seri, ayo pergi. Elliot berkata sambil tersenyum, Lina masih punya temperamen yang sama. Aku suka kamu yang seperti ini. Seandainya kakekku bersedia membantuku untuk melamarmu, mungkin saat ini kita sudah punya anak. Sayang kakekku tidak peduli dengan masalahku yang seperti ini. Damar bergerak sedikit. Memang, jika Elliot ingin pergi ke rumah Lina untuk melamarnya, dengan status Holy Master milik Roger, keluarga Lina sama sekali tidak bisa menolak, dan tidak berani untuk menolak. Dan kelihatannya, Roger sepertinya tidak terlalu peduli dengan masalah pernikahan Elliot. Tambah 1 kursi saja sudah cukup, tidak perlu melakukan sampai seperti itu. Hari ini aku datang hanya karena ingin melihat seperti apa orang yang disukai oleh Lina. Elliot tersenyum dan menarik kembali tangannya. Tetapi Damar justru telah melihat seberkas pandangan dingin dengan niat membunuh di matanya. Semua orang menggeser posisi kursi mereka, kemudian sebuah kursi ditambahkan di antara mereka. Pada saat ini, Elliot tidak duduk di tempat kursi ditambahkan, dia melirik Damar dan berkata, bangun dan duduk di sana.
Aku ingin duduk di tempatmu. Damar menghela nafas dengan pelan. Saat mereka terus berdebat tadi, dia bahkan tidak mengatakan apapun, dan hanya menghindar. Pada akhirnya tanpa diduga, Elliot justru terus menjadikannya sasaran. Melihat Damar tidak bergerak, Marvin berkata dengan marah, "Kamu itu tidak mengerti perkataan manusia atau apa? Bos Olsen menyuruhmu untuk memberikan tempat dudukmu." Damar mengangkat pandangannya, kemudian bertanya sambil menatap Marvin, "Dia menyuruhmu melakukan apa dan kamu akan melakukannya? Apa kamu anjing yang dipelihara olehnya?" Begitu dia selesai berbicara, seluruh ruangan langsung menjadi hening. Bersambung.